Siapa sebenarnya Opung Luhut? Nama Luhut Binsar Panjaitan adalah salah satu figur paling kuat dalam lanskap pemerintahan dan ekonomi Indonesia modern. Perjalanan kekuasaannya tidak terjadi secara instan, melainkan terbentuk dari kombinasi panjang antara karir militer, jaringan pemerintahan, dan ekspansi bisnis berskala besar. Ia memulai karirnya sejak masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1967 dan lulus pada tahun 1970 sebagai lulusan terbaik dengan penghargaan Adi Makayasa. Sejak awal ia sudah berada di jalur elit dengan bergabung ke Kopassus. Dan pada tahun 1981 sampai 1982, ia menjadi pendiri sekaligus komandan pertama Detasemen 81, satuan anti-teror yang sangat strategis. Dalam fase ini, ia membangun jaringan penting termasuk dengan Prabowo Subianto yang kelak menjadi relasi jangka panjang. Memasuki akhir karir militernya, Luhut mencapai posisi tinggi sebagai Komandan Kodiklat TNI AD pada periode tahun 1997 sampai 1998. Setelah reformasi, ia berhasil beradaptasi ke dunia sipil, tidak seperti banyak perwira lain yang kehilangan pengaruh. Pada tahun 1999, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura, sebuah posisi strategis karena Singapura merupakan pusat keuangan regional. Di sana, ia tidak hanya menjalankan tugas diplomatik, tetapi juga memahami sistem keuangan global, jaringan investasi, dan struktur perusahaan internasional. Setahun kemudian, pada tahun 2000 sampai 2001, ia menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Pengalaman ini menjadi jembatan penting menuju fase berikutnya, yaitu membangun kekuatan ekonomi. Periode tahun 2001 hingga tahun 2014 menjadi fase paling menentukan dalam akumulasi kekayaan. Di masa inilah Luhut membangun kerajaan bisnis melalui grup Tobas Sejahtera, yang kemudian berkembang menjadi PT TBS Energi Utama Tbk. Bisnisnya berfokus pada sektor ekstraktif, terutama batu bara, dengan ekspansi besar di Kalimantan Timur. Perusahaan ini melibatkan partisipasi rekan-rekan seperjuangannya dari ex-Akademi Militer Angkatan tahun 1970. Beberapa anak usaha utamanya menguasai konsesi dalam skala luas, yaitu PT Kutai Energi sekitar 6.932 hektar, PT Trisensa Mineral Utama sekitar 3.414 hektar, PT Adimitra Baratama Nusantara sekitar 2.990 hektar, dan PT Indomining sekitar 683 hektar. Totalnya mencapai lebih dari 14.000 hektar hanya dari sebagian inti bisnisnya. Tidak berhenti di tambang, bisnis ini terintegrasi dengan pembangkit listrik seperti PLTU Palu berkapasitas 2x15 MW dan PLTG Senipah 2x41 MW. Sehingga keuntungan diperoleh dari dua sisi sekaligus, yaitu penjualan batu bara dan penjualan listrik ke negara melalui kontrak jangka panjang. Di balik angka besar itu, muncul sisi gelap. Laporan investigasi Coal Arbitration mengungkap adanya lubang tambang yang tidak direklamasi, berubah menjadi genangan berbahaya, dan menyebabkan korban jiwa. Kasus-kasus seperti ini terjadi di wilayah operasi anak usaha tambang, termasuk yang berkaitan dengan Kutai Energi. Selain itu, pencemaran lingkungan seperti di Sungai Nangka menjadi sorotan. Dalam kondisi normal, pelanggaran seperti ini bisa berujung pada pencabutan izin atau sanksi pidana. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa penegakan hukum terlihat lemah ketika perusahaan memiliki keterkaitan dengan elit kekuasaan? Kontroversi semakin besar ketika Luhut kembali ke pusat kekuasaan pada era Joko Widodo. Ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Menko Polhukam, dan kemudian Menko Kemaritiman dan Investasi. Dalam posisi ini, ia memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan investasi, energi, dan proyek strategis nasional. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan tentang konflik kepentingan antara kebijakan negara dan bisnis yang pernah atau masih terkait dengannya.
Akhirnya pada 9 November tahun 2016 dilakukan perjanjian penjualan saham yang kemudian rampung pada tahun 2017, di mana sekitar 60 hingga 61,9% saham perusahaan dialihkan ke entitas asal Singapura bernama Highland Strategic Holdings. Setelah transaksi ini, kepemilikan langsung yang sebelumnya dominan turun menjadi sekitar 7 hingga 10%. Secara formal, langkah ini terlihat seperti pelepasan kepemilikan. Namun muncul persoalan karena Highland ternyata dimiliki oleh Watiga Trust, sebuah struktur perwalian yang tidak wajib membuka identitas pemilik sebenarnya. Hal ini memunculkan dugaan bahwa divestasi tersebut hanya bersifat administratif atau semu, karena kepemilikan real bisa saja tetap berada dalam lingkaran yang sama. Skema ini juga berpotensi membuka ruang penghindaran pajak dan aliran dana ke luar negeri, terutama melalui mekanisme utang dengan bunga yang diatur, misalnya dari kisaran 8,4 sampai 8,8% menjadi 6,75%. Di ranah kebijakan, peran Luhut juga sangat menonjol, terutama dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Salah satu poin paling kontroversial adalah pemberian royalti batubara hingga 0% bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi. Kebijakan ini berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun, sekaligus menurunkan biaya produksi perusahaan tambang secara signifikan. Selain itu, ia juga menjadi motor utama program hilirisasi nikel yang menarik investasi miliaran dolar untuk pembangunan smelter dan industri baterai. Namun dampaknya juga besar, mulai dari deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga kecelakaan kerja di kawasan industri seperti Morowali. Ironisnya, industri yang disebut sebagai bagian dari transisi energi hijau ini tetap bergantung pada batu bara, bahkan diperkirakan membutuhkan hingga 27,6 juta ton per tahun di kawasan industri besar. Pada tahun 2021, ekspansi berlanjut ke sektor kendaraan listrik melalui pembentukan Electrum bersama GoTo, dengan nilai investasi mencapai sekitar 1 miliar dolar AS atau setara 16-17 triliun rupiah. Model bisnisnya didukung oleh kebijakan negara, termasuk subsidi 7 juta rupiah per unit motor listrik. Kebijakan ini memunculkan kritik karena dianggap menggunakan dana publik untuk menciptakan permintaan pasar yang pada akhirnya menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Kontroversi semakin kompleks dengan pembentukan lembaga investasi negara baru bernama Danantara yang ditargetkan mengelola aset hingga 900 miliar dolar AS. Lembaga ini akan mengonsolidasikan aset strategis seperti Pertamina, PLN, Bank BUMN, dan Telkom. Sorotan utama muncul ketika posisi strategis di dalamnya diisi oleh Pandu Syahrir, keponakan Luhut. Reaksi pasar yang langsung mendorong kenaikan saham perusahaan terkait memperlihatkan adanya ekspektasi hubungan antara kebijakan negara dan kepentingan bisnis. Hal ini memicu kekhawatiran akan konflik kepentingan dalam skala yang jauh lebih besar. Dalam proyek Ibu Kota Nusantara, data menunjukkan adanya lebih dari 100 konsesi tambang di sekitar wilayah proyek dengan total luasan mencapai sekitar 1,6 juta hektar. Kebutuhan energi sebesar 1,5 gigawatt untuk menopang ibu kota baru ini kembali mengarah pada penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara. Kondisi ini menciptakan paradoks antara narasi pembangunan hijau dengan realitas ketergantungan pada energi fosil. Secara keseluruhan, perjalanan Luhut Binsar Panjaitan menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya pada individu, tetapi pada desain sistem ketatanegaraan itu sendiri. Ketika kekuasaan militer, bisnis, dan kebijakan negara bisa bertemu dalam satu lingkar, batas antara kepentingan publik dan privat menjadi kabur. Skala konsesi, transaksi, dan kebijakan yang berdampak besar pada keuangan negara menjadi bukti bahwa celah dalam ketatanegaraan Indonesia dapat membuka ruang bagi keuntungan yang terkonsentrasi pada segelintir orang, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.